Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Aulia Hanif dengan NIM C1D1230017. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume terkait materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya, yakni dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baik, langsung saja kita membahas ke materi pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita membahas 5 kasus nyata terkait kebocoran data pribadi, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebocoran data Kementerian Kesehatan, kebocoran data T-Mobile, kebocoran data Adhar, serta kebocoran data e-commerce, yakni Bukalapak dan ShopeePay. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber lembaga maupun perusahaan, yang menggambarkan terdampak luas dari kurangnya perlindungan terhadap informasi pengguna, termasuk implikasi hukum dan reputasi. Jadi materi ini menekankan pentingnya penerapan standar keamanan informasi seperti enkripsi data, manajemen akses yang ketat, serta audit dan pemantauan secara berkala terhadap sistem informasi. Kebocoran data tidak hanya menyebabkan kerugian finansial saja, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik dan melanggar hak privasi individu. Kita lanjut ke pertemuan ke-10, yakni membahas mengenai 10 kasus pelanggaran atau penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Baik di Indonesia maupun secara internasional, di Indonesia sendiri Undang-Undang ITE kerap digunakan dalam kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran hoax, seperti pada kasus jaring Superman is Dead atau SID, kasus Baik Nuril, atau netizen yang dituntut karena unggahan di media sosialnya. Dalam beberapa kasus menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Di luar negeri, hukum serupa juga digunakan untuk menindak kejahatan cyber, yang dimana di sini menindak adanya penyebaran ujaran kebencian dan penyalahgunaan data, seperti dalam kasus Aaron Swartz dan kasus Naurilov. Materi ini juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi cyber penting untuk menjaga ketertiban digital, penerapannya juga harus berimbang agar tidak melanggar hak asasi manusia atau digunakan sebagai alat represi. Pentingnya revisi hukum, transparan penegakan, dan edukasi publik menjadi poin utama dalam refleksi atas kasus-kasus yang terjadi ini. Kita lanjut untuk resume materi pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini membahas konsep dasar keamanan cyber atau cyber security, yakni upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Tujuan utamanya mencakup menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Berbagai metode dan mekanisme keamanan dijelaskan, seperti two-way authentication atau autentikasi dua faktor yang menambahkan lapisan keamanan melalui kode OTP, enkripsi data untuk melindungi pesan dan informasi sensitif, contohnya seperti WhatsApp dan HTTPS, serta sistem pengelolaan password dengan teknik hashing dan salting. Selain itu, pentingnya update sistem secara berkala dibahas guna menambah celah keamanan. Deteksi dan perlindungan terhadap virus menggunakan pendekatan seperti signature based, heuristic, dan behavior based juga dibahas. Disertai juga dengan penerapan firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan. Pada materi ini juga menyinggung pencegahan phishing dan keamanan DNS melalui protokol seperti DNS over HTTPS atau DOH dan DNS SEC. Kita lanjut lagi untuk resume materi pertemuan ke-12. Pada materi ini mengulas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan cyber serta langkah-langkah preventif dan responsif yang dapat dilakukan. Dampak umum dari kejahatan cyber antara lain kerugian finansial, kebocoran data pribadi, terganggunya operasional layanan, kerusakan reputasi, bahkan ancaman terhadap keamanan nasional dan tekanan psikologis bagi korban.
Untuk pencegahannya, literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah ditipu, disertai penggunaan antivirus, firewall, dan VPN sebagai perlindungan teknis. Update sistem secara rutin penting untuk menutup celah keamanan, sementara pemerintah diharapkan memperkuat regulasi dan penegakan hukum, misalnya melalui Undang-Undang ITE dan lembaga seperti BSSN. Manajemen risiko, pencadangan data, dan kerjasama global juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Sementara itu, dalam hal penanggulangan, tindakan cepat seperti menghentikan akses pelaku, membentuk tim keamanan cyber, audit sistem, laporan ke aparat, dan pemulihan sistem dari backup yang aman menjadi langkah-langkah krusial untuk mengatasi insiden. Kita lanjut ke resume materi pertemuan ke-13. Pada materi ini menyajikan studi kasus mengenai serangan ransomware yang menimpa Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Serangan tersebut menyebabkan sistem TI rumah sakit lumpuh total, sehingga dokter dan staf tidak dapat mengakses rekam medis, menghentikan pendaftaran pasien baru, dan mengganggu aktivitas administrasi. Analisis menunjukkan bahwa kelemahan sistem mencakup infrastruktur lokal yang tidak memiliki backup offsite, perlindungan minimal hanya dengan firewall dan antivirus standar, serta tidak adanya segmentasi jaringan. Pembaruan sistem dan pemantauan keamanannya juga tidak dilakukan secara rutin. Jadi untuk mencegah insiden serupa, disarankan penggunaan hybrid cloud, implementasi arsitektur zero trust, backup transkripsi secara rutin ke lokasi yang berbeda, serta edukasi kepada pegawai tentang keamanan cyber. Data center yang aman sangat krusial karena dapat memberikan redundansi, backup otomatis, serta deteksi ancaman real time dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 27001. Kita lanjut ke resume pertemuan ke-14. Pada materi ini membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat mempengaruhi landscape kejahatan cyber, baik dari sisi penyerangan maupun pertahanan. Dari sisi penyerang, AI dimanfaatkan untuk membuat phishing yang sangat meyakinkan berdasarkan data pribadi korban, serta menciptakan malware adaptif yang dapat menghindari deteksi. Contohnya adalah DeepLocker dari IBM, malware yang aktif hanya saat mendeteksi target tertentu. Dari sisi pertahanan, AI digunakan untuk deteksi intrusi berbasis perilaku dan otomatisasi intelijen ancaman, seperti yang dilakukan oleh Darktrace dan IBM Watson. Tantangan utamanya dalam penerapan AI untuk deteksi malware adalah variasi malware yang terus berubah dan keterbatasan data variabel. Untuk mengatasinya, digunakan pendekatan seperti pembelajaran berbasis perilaku dan semi-supervised learning dibandingkan unsupervised learning cocok untuk data yang sudah berlabel. Sedangkan unsupervised learning lebih efektif dalam mendeteksi ancaman baru atau zero day. Konsep Explainable AI atau XAI juga ditekankan penting dalam keamanan cyber untuk menjelaskan alasan sistem mengambil keputusan tertentu dan berguna untuk audit, pengambilan tindakan cepat, serta menghindari kesalahan deteksi. Kita lanjut untuk pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-15. Pada materi ini menjelaskan tentang konsep manajemen risiko cyber sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang terkait dengan aset digital dalam organisasi. Manajemen risiko penting untuk mengurangi potensi kerugian, memenuhi kepatuhan regulasi, dan meningkatkan ketahanan digital. Materi ini juga membandingkan antara risiko operasional atau kegagalan sistem, risiko finansial atau kerugian dana, dan risiko cyber seperti ransomware. Proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan, yakni identifikasi risiko, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan ulang. Penjelasan juga diberikan mengenai aset atau data sistem, ancaman atau peretas malware, dan kerentanan atau celah keamanan. Dalam konteks perusahaan e-commerce, ancaman seperti phishing dan serangan DDoS bisa memanfaatkan kerentanan sistem pembayaran. Strategi penanganan risiko dibagi menjadi 4, yakni risk acceptance atau menerima, risk avoidance atau menghindari, risk mitigation atau mengurangi, dan risk transfer atau memindahkan risiko ke pihak ketiga seperti asuransi. Pada materi ini juga memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat membangun sistem keamanan digital yang proaktif dan tangguh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.